Kan antusiasme menjelang pemungutan suara hanya bisa ditebak, tapi mungkin hari ini terlihat betul apakah warga di Amerika Serikat benar-benar lebih antusias saat ini dibandingkan dengan pemilihan presiden sebelumnya. Iya, ini memang luar biasa ya Tim ya. Ini adalah saat yang sangat historis, bisa jadi ini pertama kali presiden pertama Amerika Serikat terpilih. Dan juga kalau misalnya yang menang adalah Donald Trump, historis juga karena baru pertama kali inilah presiden yang amat sangat tidak politically correct, tidak memiliki kesantunan politik, ofensif terhadap berbagai minoritas, kenyataannya bisa terpilih kalau misalnya nanti dia terpilih. Saya sengaja memilih kota New York karena seperti Anda tahu kedua capres akan sudah berada di kota ini untuk hari Pilpres. Ya, ini terakhir kali terjadi itu tahun 1944 saat Roosevelt melawan Dewey. Menjawab pertanyaan Anda tentang antusiasme warga, ini bisa kita lihat bukan hanya dari antrian panjang yang tadi mungkin sudah Anda tayangkan ke pemirsa Kompas di berbagai negara bagian, namun juga dari early voting. Jadi di Amerika Serikat ini, bayangkan ini bukan satu pemilu nasional, melainkan 50 pemilu negara bagian yang terjadi bersamaan. Ya. Jadi setiap negara bagian punya peraturan yang beda-beda. 37 negara bagian mengizinkan apa yang namanya early voting atau pemilihan terlebih dahulu, baik itu datang TPS sebelum hari H atau melalui absentee ballot atau lewat pos. Dari 37 negara bagian yang membolehkan early voting ini, sudah hampir 45 juta warga Amerika Serikat yang memberikan suaranya. Jadi ini jumlah yang cukup luar biasa dan menguntungkan Hillary Clinton. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena dilihat dari orang yang datang yang memberikan suara adalah mayoritas pertama Hispanic yang disebut sebagai the sleeping giant of the American electorate atau raksasa yang tidur dan sekarang terbangun antara lain karena retorika negatif Donald Trump terbangun dan kemudian mendukung lawan Donald Trump yaitu Hillary Clinton, dan juga perempuan yang terlihat sekali sangat antusias kali ini, khususnya perempuan berpendidikan kuliah, makan bangku kuliah yang sangat offended, yang sangat tersinggung dengan berbagai retorika anti perempuan yang dilakukan oleh Donald Trump. Nah, kalau dilihat dari jumlah pemilih terdaftar juga luar biasa tahun ini, 200 juta pemilih terdaftar. Paling banyak Amerika Serikat itu dulu pemilih terdaftar tahun 2008 saat Barack Obama 151 juta yang akhirnya ikutan benar-benar nyoblos sekitar 130 juta. Kali ini lebih banyak lagi. Jadi dari jumlah-jumlah tersebut kita bisa lihat animo memang luar biasa tahun ini, Tim. Kalau melihat perjalanan menuju ke pemungutan suara yang akan berlangsung atau sedang berlangsung pada saat ini, ada beberapa isu yang diangkat oleh masing-masing kandidat terhadap lawannya ataupun beberapa isu yang mengemuka seperti email Hillary dan juga rekaman kata-kata tidak senonoh dari Donald Trump. Masihkah dua isu ini ataupun isu-isu lainnya ini masih sesuatu perdebatan kental atau pembahasan kental menjelang pemungutan suara atau sudah sempat meredam? Untuk hari ini memang adalah sudah hari voting benar-benar saja. Tapi sampai last minute, bahkan sampai 2 pagi kemarin itu masih kampanye. Di Amerika Serikat ini tidak ada yang namanya minggu tenang. Jadi sampai detik-detik terakhir masih terus dihajar oleh kedua kandidat. Hillary Clinton turun dengan Barack Obama, Michelle Obama, Bill Clinton di Philadelphia bersama dengan Bruce Springsteen, kemudian juga dengan John Bon Jovi. Lady Gaga memberikan konser di North Carolina sampai jam pagi. Donald Trump juga kampanye di 4 negara bagian. Jadi memang mati-matian. Dan seperti Anda bilang tadi, berbagai isu dan berbagai skandal ya. Ini saya udah 4 kali meliput Pilpres di Amerika Serikat dan belum pernah saya merasakan Pilpres yang luar biasa sengit, yang luar biasa penuh skandal seperti ini. Saya pikir Barack Obama tahun 2008 itu parah, tapi sekarang jauh lebih parah lagi karena begitu banyak skandal seperti Anda sampaikan tadi, kasus perempuan, kasus sexual predator behavior dari Donald Trump, kasus pelecehan seksual, serangan seksual, tuduhan serangan seksual, dan juga kasus email Hillary Clinton. Yang menarik tentang email Hillary Clinton ini adalah karena pada hari Minggu kemarin Direktur FBI James Comey menyatakan bahwa ia tetap sesuai dengan keputusannya bulan Juli lalu yang mengatakan Hillary Clinton ini gegabah menangani rahasia negara namun tidak melanggar hukum. Nah, padahal sebelumnya kan dia sempat mengatakan ada bukti baru terkait dengan kasus email Hillary Clinton yang perlu dilihat, dan akhirnya ini membuat selisih antara Hillary Clinton dan Donald Trump yang sudah sangat tipis sempat jadi melebar, dan Donald Trump Donald Trump bisa menyusul sedikit Hillary Clinton karena kasus dibukanya kembali email ini. Nah, berbagai skandal tersebut sangat mewarnai dan juga membuat warga Amerika Serikat ini muak ya. Dari banyak warga yang saya ajak bicara di berbagai negara bagian itu rata-rata merasa bahwa aduh udahlah, ini Pilpres kali ini benar-benar membuat
membuat resah dan membuat berantem dalam satu keluarga. Barangkali ada yang satu mendukung Trump, satu yang mendukung Clinton. Karena memang dua-duanya tingkat unfavorability-nya ini sangat tinggi, sangat tidak disukai oleh banyak warga Amerika Serikat. Jadi satu hal yang juga harus kita perhatikan adalah animo warga Amerika Serikat masuk ke TPS kali ini bukan hanya untuk mendukung kandidatnya, tapi bisa jadi untuk menjatuhkan lawannya. Jadi kandidat asal bukan Hillary atau asal bukan Donald Trump. Singkat saja, pukul berapa paling cepat kita bisa melihat hasil kemungkinan terbesar siapa yang memenangkan presiden atau pemilihan presiden ini, dan state mana yang paling harus kita perhatikan suaranya? Yang harus diperhatikan suaranya maksudnya bagaimana? State mana yang swinger states yang paling bisa menentukan, karena state, mereka memang ya. Oke, kalau dilihat dari perbedaan waktu antara Amerika pantai barat dan pantai timur itu kan 3 jam ya. TPS rata-rata tutup jam 7, jam 8 di pantai timur, dan di pantai barat itu berarti 3 jam setelahnya ini kalau kita menghitung waktu pakai waktu Indonesia Barat ya. Nah, dari negara-negara bagian yang sudah memberikan suaranya itu bisa langsung diketahui, bukan dengan sistem quick count seperti di Indonesia, tapi karena semua serba elektronik jadi langsung bisa ditabulasi. Saya pikir negara bagian yang harus kita amati just because of the time difference ya. Yang pertama adalah Virginia, yaitu di pantai timur Amerika Serikat. This is one of the most purple state yang paling ungu, jadi bisa ke merah atau bisa ke biru. Dan kemudian nantinya di pantai barat tentunya negara-negara bagian besar seperti California dan juga Arizona. Jadi jam berapa bisa diketahui? Kalau selisihnya besar, mungkin dari sekitar jam 7 atau jam 8 waktu Indonesia Barat Rabu pagi, atau jam 9 waktu Indonesia Barat Rabu pagi sudah bisa diketahui. Kalau selisihnya tipis bisa lebih beberapa jam lagi. Tapi mudah-mudahan sekitar jam 12 yang hari Rabu waktu Indonesia sudah diketahui. Mudah-mudahan, dan mudah-mudahan juga siapapun yang kalah bisa memberikan pidato konsesi dan bisa menerima kekalahan. Karena itu yang banyak dikhawatirkan warga Amerika Serikat saat ini. Baik, terima kasih Patsy Widakuswara. Saya akan kembali berbincang dengan Anda besok pagi. Harapannya kita sudah bisa mengetahui siapa yang memimpin dalam pertarungan pemilihan presiden Amerika Serikat, dan bahkan hampir bisa ditentukan siapa pemenangnya kalau jarak suaranya cukup jauh. Kita akan kembali dengan informasi tentang debat-debat sengit yang terjadi antara Hillary dan Trump sepanjang menjelang pemungutan suara hari ini. Kami akan segera kembali dalam laporan khusus.